Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dimanapun berada, dulur perempat ya. Hari ini kita sudah berada masuk di segmen Hikmah Pagi, dulur. Yang mana kita bakal dengar ke materi bersama dari Ustadz Dr. Andes Muhammad Yamin Ishak MSI dengan topik hakikat takwa dan subtema takwa baik yang disaksikan atau tidak disaksikan oleh orang lain. Berikut saya akan putarkan rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi basiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada, hikmah pagi hari ini adalah mengambil tema bertakwalah di mana saja berada. Bertakwalah kapanpun kalian mempunyai waktu untuk melakukannya. Untuk itu kita perhatikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Bertakwalah kepada aku, wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Para pendengar hikmah pagi RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada, dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah 197 tadi, bahwa tidak ada larangan hidup di muka bumi ini untuk senantiasa berbekal. Namun kalimatnya bahwa Allah memberikan suatu penekanan, sebaik-baik daripada bekal yang kita miliki adalah bekal takwa. Allah tidak melarang kita berbekal harta, benda, pangkat, kekuasaan, keluarga, kekayaan, dan lain sebagainya. Karena itu adalah standar kita hidup di muka bumi, ingin memperbanyak apa yang kita miliki. Namun Allah mengingatkan sebaik-baik dari seluruh yang kita miliki, bekal yang kita kumpulkan, harta, benda, pangkat, jabatan, kekayaan, kekuasaan, kemakmuran, dan kesejahteraan, yang terbaik dari bekal itu adalah yang bernilai takwa. Lantas apa yang harus kita lakukan dengan semua atribut predikat yang kita miliki? Bahwa dalam suatu kisah dikisahkan Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab, tatkala suatu ketika dia bersama rombongannya melakukan perjalanan, dia mendapatkan seorang pengembala domba, pengembala kambing. Maka didekati oleh Abdullah bin Umar. Wahai saudaraku, sudikah kiranya Anda menjual satu ekor kambing yang kau pelihara ini untuk kami bersama rombongan? Lantas pemuda pengembala tadi menjawab, wahai tuanku, aku tentunya harus minta izin terlebih dahulu kepada tuanku yang mempunyai atau yang berhak dalam menjualkan domba-domba ini. Nah, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, kan tidak ada yang melihat. Nanti setelah ini kau bisa melapor dengan tuanmu bahwa dombamu sudah terjual. Tapi saya, kata pemuda tadi, hanyalah seorang pengembala dan bukanlah pemilik. Maka
saya harus minta izin terlebih dahulu kepada tuan saya. Kembali Abdullah bin Umar mengatakan, nanti uangnya akan kami tambah untukmu. Yang penting Anda mau menjualkan domba ini. Kan tidak ada yang melihat. Kalimat ini kemudian diulang lagi oleh Abdullah bin Umar. Lantas pemuda itu kembali menjawab, wahai tuanku, memang tidak ada yang melihat, tetapi ada yang maha melihat. Karena segala aktivitas kita, perbuatan kita ini dipersaksikan oleh Sang yang maha melihat, Sang Khalik yang menciptakan, dan dialah yang menyaksikan seluruh aktivitas yang ada di muka bumi ini. Apapun yang dikerjakan oleh makhluknya, dialah maha ketahui. Maka seketika itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjadi tersekat, menjadi heran, kok bisa ada seorang pengembala ini yang mempunyai ketakwaan yang begitu mulia. Kalau dilihat dari strata kehidupan, dia adalah seorang pengembala, tapi ketakwaannya adalah sangat luar biasa. Maka jadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa takwa itu tidak mesti dilihat oleh manusia, tapi ada yang maha melihat. Para pendengar RRI Hikmah Pagi Pro 4 Kota Palembang, di lain kisah diceritakan bahwa dulu ada seorang Yahudi yang buta dan miskin. Setiap hari duduk di sebuah sudut kota Madinah. Setiap mendengar orang lewat di hadapannya, ia selalu mencaci maki Nabi Muhammad SAW dengan suara yang keras dan kata-kata yang pedas. Hai, awas kalian, jangan dekati Muhammad. Dia adalah orang gila, dia adalah seorang penyihir, dia pembohong besar. Bila kalian mendekati Muhammad, kalian pasti terpikat, terpukau dengan bujuk rayu. Kata-katanya sungguh amat manis. Nah, ini selalu diucapkan setiap ada orang yang lewat atau berlalu lalang di hadapannya. Meskipun Nabi Muhammad SAW tahu, paham dan tahu serta mendengar sendiri pengemis buta itu yang membencinya setengah mati, tetapi beliau setiap pagi mendatanginya sambil membawa makanan untuknya. Tanpa bicara apa-apa atau mengenalkan dirinya, beliau dengan santun, dengan penuh rasa kasih sayang menyuapi si Yahudi tua yang buta dan miskin itu dengan penuh kesabaran, penuh kasih sayang. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW kemudian wafat. Si Yahudi mendengar kabar tentang meninggalnya baginda Rasul SAW, merasa gembira, tertawa terbahak-bahak, dan kemudian mengatakan, sang penyihir, sang pendusta, sang pembohong sudah meninggal. Maka kita terbebas dari segala bujuk rayu, dari kedustaan, dari seorang yang namanya Muhammad. Namun apa yang terjadi? Si Yahudi yang tua, miskin dan buta tadi sehari-hari menunggu untuk ada yang memberikan makanan seperti hari-hari biasanya. Sampai sore hari pun tidak ada yang datang menghampiri dan memberinya makan sampai dia kelaparan, sehingga yang ditunggunya tidak kunjung datang, dan sampai sore hari satu pun tidak ada orang yang mau memberi makan atau memampirinya. Beberapa hari berikutnya Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, yang sekaligus memang adalah istri baginda Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya, wahai Aisyah, yang tidak lain bahwa apa yang telah Rasulullah SAW lakukan, apa yang belum saya lakukan. Kemudian dia menanyakan hal tersebut. Kemudian Aisyah menjawab, wahai ayahanda, ayah telah melakukan segala sesuatu kecuali suatu hal,
Lalu Aisyah menceritakan kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang suka memberi makan Yahudi yang buta, yang miskin, yang diceritakan bahwa dia sudah kelaparan beberapa hari ini. Mendengar penuturan anaknya itu, Abu Bakar As-Siddiq segera menemui sang Yahudi tadi. Bahkan Abu Bakar membawakan makanan. Si Yahudi merasa pegangan tangan si pemberi makanan itu, tapi tangan itu bukan tangan yang orang yang biasa memberinya makan. Ia lantas menepiskan tangan itu sambil mencari-cari meraba-raba tangan yang lembut, dan Abu Bakar As-Siddiq mengenalkan dirinya. Tangan yang kamu cari, belayan kasih sayang yang Anda nanti-nanti, yang setiap hari menyuapimu itu adalah sahabatku baginda Rasul Muhammad SAW, dan beliau sudah wafat beberapa hari yang lalu. Ketika mendengar penjelasan daripada Abu Bakar As-Siddiq, pengemis tadi, orang Yahudi tadi menjerit dengan suara yang amat memilukan hati. Dia menangis segugukan, air matanya bercucuran membasahi pipinya. Ia amat menyesal telah mencaci, membenci, dan menuduh hal yang tidak pernah baginda Rasul Muhammad SAW lakukan. Dan dia mengatakan, "Oh Muhammad, engkau adalah makhluk yang mulia, engkau berhati mulia, engkau penuh kasih sayang, engkau manusia yang paling ikhlas," ujarnya. Para pendengar Hikmah Pagi yang berbahagia, kemudian apa yang terjadi? Sang Yahudi tadi lantas berikrar masuk Islam dengan dituntun oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Rasul Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini suatu kisah, suatu contoh ketakwaan itu bisa dilakukan di mana saja. Melakukan ketakwaan, kemuliaan, tidak perlu mengenalkan identitas, dan lakukanlah dengan perasaan penuh kasih sayang, penuh keikhlasan, ketulusan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuai apa yang disabdakan baginda Rasul SAW, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khurikin nas bi khurukin hasanin." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik agar ia bisa menghapuskannya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Para pendengar RRI Puro 4 Hikmah Pagi Kota Palembang, dari kisah-kisah ini memberikan suatu pelajaran, memberikan suatu inspirasi. Melakukan ketakwaan bisa dilakukan di mana saja tanpa dilihat maupun dilihat orang lain. Kapan saja, di mana saja berada, kita dapat melakukan ketakwaan karena ada yang Maha melihat sekecil apapun perbuatan kita. "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Demikianlah hikmah pagi yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat melakukan ketakwaan di mana saja berada, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang yang tidak seiman, sepaham dengan kita, karena kebaikan akan membuahkan hasil yang baik. Allah Maha membalas segala kebaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Para pendengar Hikmah Pagi di mana saja berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi Hikmah Pagi dengan
topik hakikat takwa dan subtema takwa baik disaksikan atau tidak disaksikan oleh orang lain yang dibawakan oleh Dr. Andes Haji Muhammad Yami Ishak MSI. Semoga setiap pesan kebaikan yang disampaikan dapat menjadi pengingat, penyejuk hati, dan penambah semangat kita dalam menjalani aktivitas hari ini dengan penuh keberkahan. Terima kasih atas kebersamaannya Anda pagi ini. Jangan lupa untuk terus jaga semangat dan menebar kebaikan dan memperbanyak zikir di setiap langkah kita. Saya Cak Ewan pamit undur diri untuk sementara waktu. Sampai dengan pukul jam 6 pagi nanti karena kami akan menghadirkan hiburan religi. Tetap bersama kami di Perompas Suara Budaya Sumatera Selatan.